memastikan kedudukan atau posisi Nabi Muhammad SAW indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala jalla ismuhu, telah berfirman yang maha agung sifat-sifatnya. Wadduha, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surat Wadduha ayat 1 sampai 11. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu matahari naik, waktu ketika matahari baru naik. Walaili idza saja, dan demi malam ketika, kalau kita baca terjemahan Kementerian Agama, dan demi malam apabila telah sunyi, kan gitu ya. Jadi biasanya para ahli tafsir menyatakan bahwa fungsi Allah membuat qasam, membuat gaya bahasa sumpah itu ingin menunjukkan kepada manusia bahwa yang disumpahi, yakni muqsam alaihnya, itu memiliki manfaat atau memiliki fungsi yang besar. Jadi ketika ada kalimat sumpah, maka hendaknya, idealnya itu diteliti, diperhatikan, dilaksanakan dengan maksimal. Sebenarnya ada fungsi yang secara zahir dan batin bisa dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik kita manusia secara rohani dan jasmani. Jadi waktu duha artinya karena itu misalnya ada perintah sholat duha, itu kan pendekatan rohaninya. Atau secara jasmaninya bahwa waktu ini waktu yang golden time juga bisa ya. Jadi fisik kita ya misalnya menurut para ahli bisa sinar matahari memiliki sinar ultraviolet, dan itu bermanfaat besar bagi fisik manusia. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya. Saya tadi belum sempat. Ya, apa kira-kira manfaat malam kan gitu ya. Kalau profesor, para dosen-dosen saya bilang sebaiknya gunakan malam untuk mendekati
ya apa meningkatkan kualitas rohani katanya. Ya, salah satunya mendekati Allah kan gitu ya, beribadah. Jadi kan sunyi di sini ya membuat kita menjadi lebih khusyuk ya. Biasanya apa namanya banyak sekali atau ya paling tidak ya dosen saya menyampaikannya ketika apalagi sekarang banyak televisi kata dosen itu sebaiknya ketika orang-orang nonton TV kita tidur, kemudian ketika orang tidur kita bangun katanya. Jadi tetap sunyi gitu. Dan disitulah kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas rohani dengan bisa membaca kitab, atau beribadah kepada Allah dan sebagainya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidaklah wadda'aka meninggalkanmu Nabi. Kaknya itu kan karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti kan kafnya itu berarti Nabi Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala dan tidak membencimu. Ini terjemahan Kementerian Agama ya. Dan tidak membencimu. Jadi seringkali dibalik ini oleh para yang antipati terhadap Islam. Itu lihat Tuhan dibalik katanya. Tuhannya Nabi Muhammad itu sebelumnya membenci. Dia nggak paham teori mafhum mukhalafah ya. Jadi hanya secara kebahasaan yang sempit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tadi sudah di judulnya sudah jelas ya, bahwa Allah ingin memberikan perhatian lebih gitu kan ya. Jadduhu kepada Nabi Muhammad sehingga diungkapkanlah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kalau nggak salah ini udah berapa hari Rasulullah nggak mendapatkan wahyu. Kemudian 40 hari atau berapa ini ya. Karena wahyu itu kan kita tahu ya. Tidak bisa keinginan Nabi ingin turun bisa turun langsung. Jadi tergantung kualitas rohani kalau kata dosen saya itu. Tergantung kualitas rohani Nabi Muhammad sendiri. Jadi jangan berpendapat bahwa Nabi kepengen wahyu turun, tiba-tiba bisa turun, nggak bisa begitu. Buktinya ini, itu menurut dosen filsafat saya gitu. Jadi 40 hari Rasulullah nggak mendapatkan wahyu. Padahal beliau udah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang mungkin ya itulah ya, kualitas rohani kan yang menilai Allah. Tiba-tiba barulah kemudian turun surat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membenci. Karena itu kemudian banyak para pengkaji Al-Quran mengatakan Al-Quran itu turun tidak di ruang hampa, dalam artian Al-Quran itu turun karena ada kondisi yang ingin diciptakan oleh Allah, sehingga Al-Quran turunnya bisa menjadi solusi gitu. Makanya dalam teori asbabun nuzul itu kan ada dua klasifikasi, ada sababan, ada ibtidaan. Ada Al-Quran turun karena ada sebab dan yang diketahui ya. Tetapi ada juga Al-Quran turun ibtidaan,
tanpa ada pertanyaan dari sahabat atau tanpa ada pertanyaan dari Nabi Muhammad. Tiba-tiba Al-Quran turun begitu saja. Tidak harus ada pertanyaan dari Nabi Muhammad atau dari para sahabatnya yang kemudian direspon oleh ayat Al-Quran dengan turunnya ayat yang baru gitu. Itu kan itu. Jadi demikian menurut para ulama gitu. Sehingga ayat ini semakin menunjukkan bahwa Allah begitu, Al-Quran turun tidak di ruang hampa. Al-Quran turun ingin memberikan solusi sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang, dan kondisi itu Allah ciptakan gitu, agar Al-Quran ini bisa lebih bermanfaat secara kesinambungan sampai akhir zaman gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad minal ula, daripada dunia. Ini terjemahan Kementerian Agama ya. Kalau menurut jadi ya misalnya bisa kita pahami juga misalnya bahwa masa depan itu lebih baik daripada masa sekarang. Artinya apa? Ya, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan sekarang kan gitu. Tetapi menurut ahli hermeneutik sebenarnya bisa juga dipahami sebaliknya, tetapi maknanya tidak bertentangan gitu. Kan dalam teori hermeneutik itu mengkritik teks tetapi tidak bertentangan dengan teks itu, dan kritikannya lebih baik, artinya lebih berfungsi daripada teks itu, artinya lebih bermanfaat bagi pembaca teks. Maka kemudian para ahli hermeneutik menafsirkan dunia itu sungguh lebih utama daripada akhirat, dibalik, karena dunia adalah ladang akhirat. Itu kalau saya belajar dari Pak Yusuf Rahman, dia kan alumni Kanada itu. Ya, kurang lebih gitulah kalau nggak salah saya. Jadi dunia itu lebih baik daripada akhirat karena dunia adalah ladang akhirat kan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, ad-dunya mazra'atul akhirah kan gitu. Jadi artinya bisa menafsirkan Al-Quran dengan makna yang tidak diungkapkan oleh teks, gitu bahasa hermeneutiknya katanya gitu. Yang meskipun kelihatan bertentangan, tetapi secara magza secara magza itu ya secara fungsi lah gitu ya, tidak bertentangan. Wal sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh nanti Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad, yu'tika rabbuka kan, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatardo, sehingga engkau akan senang kan gitu, akan rela. Jadi ini janji Allah kepada Nabi Muhammad terhadap problem-problem dakwah beliau ya. Jadi kan di awal-awal dakwah kan Nabi Muhammad itu kan ada kesulitan, sehingga sedih kan gitu ya. Sehingga Allah kasih harapan di sini. Nanti kamu akan bahagia, nanti kamu akan senang. Tujuan dakwah kamu akan berhasil kan gitu. Alam yazidka yatiman fa'awa. Jadi intinya ini kan ayat ini dalam konteks judul tadi kan udah jelas.
Allah begitu perhatian kepada Nabi Muhammad kan gitu ya. Alam yazidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Tuhanmu itu mendapatimu sebagai anak yatim? Artinya semenjak yatim itu dipelihara, dijaga oleh Allah. Fa'awa, lalu dilindungi. Ya, ini terjemahan Kementerian Agama, dilindungi. Gitu. Ya misalnya kan ada hadis Nabi bahwa Rasulullah itu dia ketika masih kecil dibedah hatinya, dibedah dadanya, kemudian diberikan hardware yang lebih ya. Jadi hardware Nabi Muhammad ada kelebihan, ada potensi rohani. Kalau zaman sekarang chip ya, dikasih chip yang lebih canggih gitu ya. Chipnya mungkin ya bisa menangkap sinyal yang lebih mudah kan gitu ya. Gitu. Kayak sekarang kan di dunia internet itu kan ada bisa menangkap 4G, 5G, 6G. Mungkin hardware-nya Nabi Muhammad lebih diberikan hardware yang lebih gitu ya. Kalau kita mengingat hadis Nabi tentang bahwa dada Rasulullah itu dibedah dan kalau ini kan dibedah, dibersihkan. Nah, kalau dalam konteks sekarang saya kira diberikan hardware yang lebih canggih lah. Wawajad dan dilindungi, kita jelas ya, kita sudah tahu bahwa bagaimana Rasulullah selalu selamat dari berbagai trik-trik politik kaum Quraisy gitu ya. Jadi ada perlindungan khusus ya. Ini kan berbeda dengan Nabi sebelumnya kalau kita lihat. Misalnya Nabi Isa kan nggak selamat gitu ya. Kalaupun selamat, ada nabi-nabi yang lain yang selamat mungkin karena konteksnya sangat memungkinkan, kondisinya sangat memungkinkan kan itu. Jadi ada perhatian khusus lah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya karena nabi terakhir ya. Jadi nabi harapan semua bangsa ya. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatimu. Ini dhalan dan wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatimu dhalan fahada, sesat fahada, dan lalu diberikan petunjuk. Kalau nggak salah kita lihat saya kan kalau nggak salah ada semacam orang yang tidak suka kepada Islam bilang, Nabi Muhammad itu sesat kok. Buktinya apa? Ini ayatnya katanya. Bahwa jadaka dolang fahada. Padahal ya mungkin kita lihat, saya juga suka lupa ini. Bagaimana sih Kementerian Agama menerjemahkannya? Jadi saya kenapa harus Kementerian Agama, karena kata dosen saya, kita itu kan nggak bisa berangkat dari nol, harus berangkat dari orang pendahulu kita yang memahami Al-Quran. Dalam konteks Indonesia kebetulan Kementerian Agama lah gitu ya. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Itu ya. Jadi tadi ketika Rasulullah mendapati problem-problem dakwah kan otomatis mendapati kesulitan-kesulitan ya. Akhirnya dhalan ya, bingung, dipahami sebagai jadi bagaimana mendapatkan solusi lah gitu kan. Hidayah itu kan solusi terhadap problem yang ada. Dhalan itu ya problem kan gitu. Ketika Allah mendapati Nabi Muhammad dalam kondisi bingung, atau mendapati Nabi Muhammad dalam kondisi ada problem dakwah, lalu Allah memberikan
petunjuk, memberikan solusi, memberikan teori-teori teknis dan praktis, gitu. Jadi kalau orang menerjemahkan Al-Quran hanya pendekatan kebahasaan itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ya karena Al-Quran diturunkan tadi melihat bukan dalam masyarakat yang, jadi sangat, Al-Quran itu disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Karena itu memahaminya harus melihat kondisi Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi harus ada asbabun nuzul, memahami sirah nabawiyah gitu. Banyak tapi tidak semua juga Kementerian Agama menerjemahkan berdasarkan asbabun nuzul. Ya, ada beberapa ayat sehingga lepas dari konteks gitu. Ya wajar lah, namanya manusia ya, kadang suka lupa. Tapi nah, itulah banyak sekali orang-orang menerjemahkan hanya secara kebahasaannya saja, sehingga akhirnya tidak memahami bagaimana respon Al-Quran yang ingin dituju ya oleh Al-Quran sebenarnya apa gitu kan gitu. Di sini jelas bahwa ayat ini ingin memberikan ya respon kepada Nabi Muhammad yang sedang dalam problem dakwah. Ada juga yang menyatakan Rasulullah lagi bingung ketika keluarganya, ketika beliau ditinggal oleh Siti Khadijah, ditinggal oleh Ali bin Abi Thalib. Itu kan para orang-orang yang mendukung beliau dan bisa memberikan solusi-solusi solusi sosial ya, maupun ekonomi gitu. Karena Rasulullah kan bukan orang kaya, kemudian kebetulan mendapatkan istri Siti Khadijah, kemudian Rasulullah juga bukan orang yang memiliki pengaruh yang besar pada saat itu. Karena itu beliau mendapat dukungan dari Abu Thalib gitu kan. Jadi ada dukungan secara politik dan secara ekonomi kan. Justru ini juga bisa jadi pelajaran juga bagi kita tuh. Oh, kalau dakwah itu harus ada dukungan dari secara politik dan ekonomi, sebagaimana Rasulullah juga zaman dulu ada dukungan politik dari Abu Thalib dan ada dukungan ekonomi dari istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati Nabi Muhammad ailan fa'aghna, dalam kondisi kekurangan ya. Fa'aghna, lalu dicukupkan. Ya, kekurangan lalu Allah mencukupkannya. Gonia itu kan bisa diterjemahkan kecukupan, bisa diterjemahkan kekayaan. Kalau kata Ustadz ya dulu guru kita, ya mendingan cukup kan gitu. Kalau cukup kan segala sesuatu jadi bisa ada ketika dibutuhkan kan gitu. Kalau kaya meskipun ada bisa jadi tidak dibutuhkan gitu kan. Ada tetapi yang ada itu belum tentu dibutuhkan. Ya, kalau pegawai negeri pas-pasan katanya. Pas ketika ada kebutuhan pas ada. Oke. Wa ammal yatima fala taqhar, dan adapun pada anak yatim fala taqhar. Tadi terjemahan Kementerian Agama fala taqhar, maka jangan menghardik tadi ya. Jangan menghardik. Jadi atau bisa koharo itu kan iya sama, koharo itu kan membenci ya. Jadi kepada anak yatim ya hendaknya berbuat baik ya kan gitu ya. Fala takhar. Jadi secara
bisa kita pahami bahwa kepada anak yatim tidak membenci, tidak menghardik, ya berarti kan harus berbuat baik kepada anak yatim, harus memperhatikan anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada peminta-minta, orang yang meminta, bukan peminta-minta ya, sa'ila itu ya siapapun kan yang meminta kan gitu. Bukan peminta-minta ya, siapapun yang meminta gitu ya. Karena alif lam ini kan kayaknya alif ada apa semacam ya alif lam, bisa jadi kita pahami alif lamnya alif lam lil istighraq kan gitu. Siapapun yang meminta, karena yang meminta belum tentu dia peminta-minta kan gitu. Artinya belum tentu dia orang yang profesinya peminta-minta gitu. Dan adapun pada siapapun yang meminta pala tanhar, maka jangan apa tanhar ini jangan apa saya lupa. Fala tanhar, jangan menghardiknya ya. Ya, dan adapun kepada yang meminta maka jangan menghardiknya. Naharo, melarangnya ya. Ya, melarangnya atau ya mengusirnya kan gitu ya. Artinya ya jangan menghardiknya, jangan melarangnya, jangan mengusirnya kan gitu. Harus dengan cara yang persuasif lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu ya Muhammad, awalnya kan ditujukan kepada Nabi Muhammad ya, fahaddis, maka kalau di terjemahan Kementerian Agama itu ceritakanlah ya, fahaddis, nyatakanlah dengan bersyukur. Ya. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka nyatakanlah dengan ungkapan syukur gitu ya. Makanya ada istilah tasyakuran ya, atau ada budaya tasyakuran ya, yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu ya, tasyakuran. Mungkin berdasarkan ayat ini. Hadis itu berarti menurut Kementerian Agama ungkapan nyatakan dengan rasa syukur. Kalau hadatsa itu kan sebenarnya bisa juga, hadis itu kan bisa juga bermakna baru ya. Masdarnya kan jadi, dan terhadap nikmatmu hendaknya engkau perbaharui, bisa juga begitu. Jadi secara bisnis bisa juga dipahami, dan terhadap nikmatmu hendaknya engkau perbaharui, artinya diputar agar menjadi berkembang kan gitu. Bisa juga begitu kan. Kalau kita lihat secara morfologis ya, secara semantik ya, yang berdasarkan medan makna morfologis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka kembangkanlah, kan bisa juga begitu kalau secara semantik. Ikhtalafa fi sababin nuzuli hadhihi surah. Para ulama berbeda pendapat tentang sababin nuzul surat ini tadi kan gitu. Ada yang bicara, ini Nabi Muhammad dalam konteks sedang bingung menghadapi problem apa. Ada yang bingung menghadapi kondisi keluarganya misalnya, yang ditinggal oleh suami, yang tinggal oleh istri dan pamannya yang pelindung, sebagai pelindung politik. Fakila, dan ada riwayat kana tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail li uzrin nazala bihi. Karena kondisi Nabi karena pada saat itu, atau konon ya bisa juga tarkun Nabi meninggalkan qiyamal lail, sholat tahajud, li uzrin, sholat malam, li uzrin karena uzur sara, nazala bihi karena ada sebab
yang ya ada sebab yang penting, karena misalnya ujur syara, nazala bihi, maka turunlah ayat ini, surat ini. Wa takallamat imra'atun fi zalika bikalamin, lalu ada seorang ibu-ibu menyampaikannya fi zalika, tentang hal itu, bikalamin, dengan ungkapan, yaitu, jadi intinya menurut ada ibu-ibu yang menyampaikan tentang apa ini ya, inti selamat imra'atun bizalika bikalami, lalu ibu-ibu menyampaikan bizalika tentang kondisi tadi, tentang kondisi Nabi dengan ucapannya. Wakila, dan ada juga riwayat, bal takallama bihil musyrikun, tetapi takallama, berkata-kata, bihi, kepada Nabi, al musyrikun, orang-orang musyrik, inda fatratil wahyi, ketika kosongnya wahyu. Panazalat hazihi surah, lalu turunlah ayat ini. Ada orang musyrik yang kemudian ngomongin Nabi. Kalau tadi ada ibu-ibu yang ngomongin Nabi. Intinya Nabi dalam kondisi kena musibah diomongin, kan gitulah. Qala al-Qadi al-Imam Abul Fadl rahimahullah, berkata Syekh Qadi al-Imam Abu Fadl rahimahullah, Syekh Qadi Iyad ini ya, tadammanat hadhihi surah min karamatillahi ta'ala lahu. Surat ini mengandung dari berbagai kemuliaan atau kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamah itu kan karam. Jadi ya sifat kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Wa tanwihi bihi nawaha, dan tanwih bihi, saya kira sama ini maknanya, dan perhatian dan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad, atau perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ta'zimihi, dan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Iyahu, kepada Nabi Muhammad, sittata wujuhin, ada 6 bentuk. Wih, banyak banget ini ya. Lanjut gak, Mang? Ini udah jam 6:39. Diteruskan Senin nanti lah. Diteruskan Senin aja nanti. Saya mohon maaf, agak lambat ini soalnya. Ayatnya ini. Oke lah, kita tutup sampai halaman al-awwal ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan di hari Senin ya. Mudah-mudahan ada Mangke Ja'far. Dari saya demikian, mohon masukannya atau tambahannya, komentarnya terkait dengan kemuliaan yang diberikan Allah, atau perhatian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.